Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Hakim. Saya di sini akan mereview atau meresum tentang mata kuliah sejarah peradaban Islam dengan judul Masa Kekhalifahan Dinasti Umayyah. Ya, untuk itu insyaallah saya akan mengulas kembali apa yang saya dapat dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Wajah Ratu. Ya, kemarin sudah dipaparkan sangat panjang lebar sekali. Saya akan mengulang apa yang beliau sebutkan, jelaskan. Di sini juga ada Bismillahirrahmanirrahim. Dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Nama dinasti ini diambil dari Umayyah bin Abid Asy-Syams atau Muawiyah bin Abu Sufyan alias Muawiyah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, lalu menjadi khalifah yang memimpin pada 6061 sampai 6680 Masehi. Secara garis besar, era kekhalifahan Umayyah terbagi atas dari dua periode utama, yakni tahun 661 dan sampai 750 Masehi, berpusat di Damaskus, kini sekarang ibu kota Suriah. Kemudian periode 756 sampai 1031 Masehi di Cordoba, seiring berkuasanya kekuatan Muslim di Spanyol Andalusia. Berdirinya dinasti Umayyah bermula dari peristiwa Tahkim atau Perang Siffin, dipaparkan oleh Abdul Syafi Muhammad Abdul Latif. Ini adalah perang saudara antara kubu Muawiyah I kontra Ali bin Abi Thalib, Khalifah 4 setelah wafatnya Nabi Muhammad. Perang Siffin terjadi usai kematian Khalifah ketiga Utsman bin Affan pada 17 Juni 656 yang membuka bagi Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad, untuk memimpinnya. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat pada 29 Januari 661, kepemimpinan sempat dilanjutkan oleh Hasan, putra Ali dan cucu Nabi Muhammad, selama beberapa bulan. Hasan kemudian melepaskan jabatannya. Usai Hasan bin Ali mundur, Muawiyah tampil sebagai pemimpin meskipun diwarnai dengan berbagai polemik masalah di antara umat Islam sendiri. Dari sinilah sejarah Khalifah Umayyah dimulai. Di sini ada kejayaan kekhalifahan Umayyah. Secara garis besar, pemerintah dinasti Umayyah yang berlangsung selama hampir 90 tahun terbagi dalam dua periode, yakni masa kekhalifahan yang berpusat di Damaskus, Suriah, dan era kejayaan di Spanyol Andalusia dengan pusatnya di Cordoba. Maka wilayah kekuasaan Khalifah Umayyah sangat luas, dikutip dari History of Islamic karena Muhammad Fathur Rahman. Wilayah tersebut meliputi sebagai besar Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, dan pesisir Afrika Selatan hingga Andalusia, yakni kawasan yang kini ditempati Portugal dan Spanyol. Rangkaian penaklukan ini merupakan embrio dari Perang Salib dan dalam misi melawan Eropa. Misi tersebut dilakukan baik dari jalur timur menuju Konstantinopel maupun lewat jalur barat yang akhirnya sampai di Spanyol. Dinasti Umayyah memiliki peran penting dalam perkembangan Islam. Khalifah ini pernah dipimpin oleh tokoh-tokoh berpengaruh, dan antaranya adalah Al-Wahid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, kekuasaan kekhalifahan Umayyah meluas hingga ke Spanyol. Penaklukan Andalusia terjadi pada 711 Masehi. Pembangunan diutamakan pada masa ini dibangunnya rumah sakit dan Masjid Al-Amawi di Damaskus. Masjid Al-Aqsa Yerusalem, perluasan Masjid Nabawi di Madinah merupakan sejarah pentingnya dari peran dinasti Umayyah. Maupun ada kejayaan, pasti ada keruntuhan. Keruntuhannya itu, kejayaan dinasti Umayyah mulai menurun ketika kelompok yang tidak puas terhadap pemerintahan mulai muncul. Bani Abbasiyah memimpin upaya perlawanan ini, pada akhirnya melemahkan kekuatan Bani Umayyah. Pertengahan abad ke-6 menjadi masa-masa krusial kekhalifahan Umayyah. Pada periode ini Umayyah mulai mengalami kekalahan dari pasukan Abbasiyah, hingga akhirnya pada
750 Masehi, Damaskus berhasil direbut oleh Abbasiyah yang praktis membuat pemerintahan Umayyah jatuh. Terakhir dinasti Umayyah di Damaskus, tulis Imam sejak itu berakhirnya era Umayyah di Damaskus dan dimulai oleh baru di Andalusia dengan pusatnya Cordoba, Spanyol. Pemerintahan Khalifah Umayyah di Cordoba berlangsung cukup lama, namun keruntuhan mulai terlihat pada perjalanan awal ke abad ke-9. Mulai muncul intrik ya dan pergolakan di kalangan sendiri. Wilayah kekuasaan Umayyah pun sedikit demi sedikit tercerai-berai rusak. Pada 1031, Hisham III selaku Khalifah Umayyah di Cordoba saat itu mengundurkan diri dari jabatannya. Situasi semakin kacau lantaran mengalami krisis kepemimpinan. Tidak adanya pemimpin yang mumpuni membuat Dewan Materi terpaksa menghapus jabatan Khalifah. Pemerintahan Umayyah di Andalusia pun terpecah belah menjadi negara-negara kecil hingga akhirnya kekuasaan Islam di Cordoba benar-benar musnah gitu. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, menjelaskan tentang sejarah berdirinya dinasti Umayyah dan kejayaan dinasti Umayyah dan runtuhnya dinasti Umayyah. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya, mudah dapat dipahami. Itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.